Sementara sebenarnya ia sedang menjaring para dalang tajir untuk kekayaannya. Jika ada pengikutnya yang absen, tidak mengikuti satu kegiatan yang ia agendakan, maka ia akan mengecapnya sebagai orang yang tidak istiqomah dalam berjuang dan tidak mempunyai keikhlasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang diupload pada 8 Juli 2024 dengan sebuah judul Syekh Yusuf An-Nabhani mengisbat Ba'alwi berbasis subjektivitas tanpa data dan dalil. Salah seorang yang menyebut nasab Ba'alwi adalah Syekh Yusuf An-Nabhani, wafat 1350 Hijriah. Ia bukan keluarga Ba'alwi. Penyebutan oleh An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alwi sebagai salah satu hujjah ketersambungan nasab Ba'alwi. Apakah benar pernyataan Syekh Yusuf An-Nabhani ini bisa menjadi hujjah? Sebelumnya mari kita berkenalan dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad An-Nabhani. Ia lahir tahun 1846 Hijriah di Palestina. Ia belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah ia keluar dari Al-Azhar, ia bekerja sebagai redaktur di koran Al-Jawaib di kota Al-Astanah, Kazakhstan. Ia wafat tahun 1932 Masehi di Beirut. Ini dalam kitab Riyadul Jannah halaman 15. Dilihat dari tahun wafatnya, ia jauh lebih junior dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang tercatat wafat tahun 1897 Masehi. Dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkari Kitab was Sunnah, ia memuji nasab Ba'alwi. Mari kita perhatikan bagaimana kalimat Syekh Yusuf An-Nabhani ketika ia memuji Ba'alwi sebagai berikut. Inna sadatana ala Ba'alawi qad ajma'atil ummatul muhammadiyatu fi sairil aqsari wal aqtar ala annahum min asahi ahli baitin nubuwati nasaban wa athbatahum hasaban wa aktsaruhum ilman wa amalan wa fadlan wa adaban wa hum kulluhum min ahli sunnati wal jamaati ala madhhabi imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sesungguhnya para sahadat kita Ba'alwi telah berijma umat Nabi Muhammad SAW di seluruh masa dan daerah bahwa sesungguhnya mereka termasuk dari paling sahihnya nasab Ahlul Bait Nabi dan paling tetap pangkatnya dan paling banyak ilmunya, keutamaan dan akhlaknya, dan mereka semuanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab Imam Syafi'i dalam kitab Riyadul Jannah halaman 23. Bagi orang bodoh, suatu ungkapan dari orang lain ditakar oleh subjektivitas. Siapa yang mengatakan? Sedangkan bagi orang cerdas, suatu ungkapan akan ditakar oleh objektivitas. Apa yang dikatakan? Orang bodoh ketika menilai suatu mengandalkan perasaan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat. Lalu perasaan ini dikedepankan dengan mengabaikan nalar kritisnya. Dengan itu sepanjang masa orang-orang bodoh selalu dimanfaatkan orang-orang yang punya tujuan untuk mendapatkan kepentingannya, walau harus mengorbankan orang-orang bodoh tersebut. Orang-orang cerdas ketika mendapatkan suatu narasi, ia tidak akan menerima begitu saja. Ia bawa narasi itu ke hadapan realitas, sesuai atau tidak, benar atau salah, baru ia akan menerima atau menolak. Makanya di dalam Islam, jihad yang diajak oleh Nabi dengan resiko hilangnya nyawa itu tidak hanya dijanjikan surga, tetapi juga harta ghanimah. Jika ia mati mendapatkan surga, jika ia hidup mendapatkan harta. Itu semua karena Islam menghargai hak kemanusiaan yang dimiliki setiap individu untuk hidup sejahtera. Berbeda dengan para pimpinan ormas Islam yang mendoktrin pengikutnya yang bodoh untuk berbuat sesuatu atas nama agama, namun hak-hak kemanusiaan diabaikan. Dengan doktrin agama, ia menuntut pengikutnya untuk setia kepadanya, tetapi sama sekali pengikutnya itu tidak akan mendapatkan apapun dari kesetiaannya selain kerugian. Ia ajak pengikutnya berdemo dengan biaya sendiri dengan dalih perjuangan dan keikhlasan. Sementara sebenarnya ia sedang menjaring para
dalang tajir untuk kekayaannya. Jika ada pengikutnya yang absen, tidak mengikuti satu kegiatan yang ia agendakan, maka ia akan mengecapnya sebagai orang yang tidak istiqomah dalam berjuang dan tidak mempunyai keikhlasan. Jika ada pimpinannya diundang berceramah di suatu provinsi, maka pengikutnya yang ada di provinsi itu harus hadir di titik-titik tempat pimpinannya itu berceramah, walaupun jarak rumah pengikutnya itu ratusan kilometer. Tentu untuk dapat hadir di acara yang jauh itu harus membutuhkan biaya, dan ia pun harus meninggalkan kegiatan rutinnya yang berharga. Kadangkala di bulan-bulan tertentu acara pimpinannya itu bisa 20 titik di suatu provinsi, dan ia harus selalu datang ke seluruh acara itu. Kalau tidak, ia akan dicap sebagai pengikut yang tidak setia, tidak ikhlas, dan pengecut. Padahal kedatangannya hanya sebagai jemaah untuk membuat kesan bahwa pimpinannya itu banyak pengikutnya. Ormas semacam ini harus ditinggalkan karena hanya akan merugikan baik dunia maupun akhirat. Dalam ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani tersebut, ia melakukan apa yang disebut dakwatul ijma', mengklaim adanya ijma' ulama tentang beberapa hal, yaitu pertama, ijma' ulama bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang paling sahih. Kedua, ijma' ulama bahwa Ba'alawi paling tetap kedudukannya. Ketiga, bahwa Ba'alawi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamaannya, dan akhlaknya. Keempat, bahwa Ba'alawi semuanya ahli sunnah wal jamaah bermadhab syafi'i. Nah, benarkah semua klaim itu? Mari kita bongkar satu persatu. Klaim adanya ijma' Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa nasab paling sahih itu jelas tidak sesuai kenyataan. Klaim ijma' nasab Ba'alawi paling sahih itu tertolak karena mensahihkan nasab Ba'alawi berarti mensahihkan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Sementara nasab Ubaid tertolak sebagai anak Ahmad berdasarkan kitab nasab abad ke-5 sampai 9 Hijriah. Jadi ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma' ulama tentang bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab paling sahih itu seluruhnya tidak dapat dibenarkan. Pertama, klaim adanya ijma' itu jelas tidak terbukti. Bagaimana adanya ijma'? Keberadaan sosok Ubaid saja tidak terbukti. Kedua, klaim paling sahih jelas tertolak. Jangankan disebut bahwa nasab Ba'alawi paling sahih, dikatakan nasab sahih pun saja tertolak. Nasab Ba'alawi adalah nasab batil, mungqati', maudhu'un, batal, terputus, dan palsu. Syekh Yusuf An-Nabhani tidak membawakan satupun dalil bahwa benar Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Ia hanya bernarasi lepas tanpa data. Sementara data menyebutkan tidak ada satupun kitab nasab yang menyebutkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Sampai Ba'alawi mengakuinya sepihak di abad 9 tanpa adanya satupun sumber dari kitab nasab yang menjadi referensinya. Kitab Syajaratul Mubarakah abad ke-6 menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya menyebut anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Dari sini dakwatul ijma', pengakuan adanya ijma' tentang sahihnya nasab Ba'alawi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf itu adalah hoax belaka. Nasab Ba'alawi itu maudhu', diciptakan baru abad 9 Hijriah, sebelumnya zero. Keberadaannya pun tertolak secara permanen oleh kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Begitu pula klaim adanya ijma' bahwa nasab Ba'alawi paling terisbat kedudukannya, ia tidak terbukti, bahkan paling tertolak. Bagaimana pula klaim adanya ijma' bahwa Ba'alawi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamaannya, dan akhlaknya, semua itu tidak terbukti. Khususnya Indonesia hari ini, para Ba'alawi dari sisi ilmu, ceramah-ceramah mereka di media sosial lebih menjual khurafat daripada ilmu. Dari sisi amal, kebanyakan mereka suka berjoget. Dari sisi akhlak, penceramah mereka suka mencaci maki dan berkata kotor. Lalu klaim adanya ijma' tentang ilmu, amal, dan akhlak itu dilihat dari mana? Ayo jawab. Lalu klaim Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma' ulama bahwa Ba'alawi semuanya ahlu sunnah wal jamaah bermadhab syafi'i, itu hoax juga. Buktinya di Indonesia ini para Ba'alawi banyak yang bermadhab Syiah. Contohnya Husain Al-Habsyi Bangil, itu Syiah. Begitu juga Haidar Bagir Al-Habsyi, Umar As-Segaf Solo, Husain Abdullah Solo, dan lain-lain.
Jadi klaim adanya ijma bahwa seluruh Ba'alwi adalah ahli sunnah dan bermadhab Syafi'i itu jelas. Setelah penulis telah ternyata Syekh Yusuf An-Nabhani memuji nasab Ba'alwi bukan karena ia telah meliti nasab tersebut, tetapi karena ia adalah murid dari dua orang yang berasal dari klan Ba'alwi. Syekh Yusuf An-Nabhani tercatat sebagai murid dari Ahmad bin Hasan Al-Attas, wafat 1334 Hijriah, dan Hasan bin Muhammad Al-Habsyi, lihat Wikipedia. Ia pun banyak bergaul dengan para Ba'alwi. Selain itu, ia saling berkirim surat dengan Ba'alwi. Dapat ditambahkan pula bahwa ia mendapatkan banyak referensi untuk kitab yang ditulisnya tersebut dari koleganya yang seorang ulama Ba'alwi yang ia bernama Zainal Abidin Jamalul Laid. Sosok tersebut meminjamkan dua buah kitab karya kakeknya yang berjudul Rahatul Arwah bi Dzikril Fattah dan hasyiahnya kitab-kitab Riyadul Jannah. Maka penulis berkesimpulan yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang adanya ijma bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab paling sahih sama sekali tidak sesuai dengan realitas kebenaran yang instrumen pengukurannya telah tersedia. Ia mengisbat Ba'alwi tanpa dalil data apapun. Itu semua terdorong oleh semangat subjektivitas karena ia murid dari dua orang yang berasal dari klan Ba'alwi. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Para pembela nasab Ba'alwi yang telah terbukti tidak tersambung kepada Rasulullah itu kebanyakan adalah sisa-sisa anggota FPI karena pimpinannya berasal dari klan Ba'alwi, atau sedikit anak-anak NU yang belajar di Darul Mustafa Yaman atau lembaga milik Ba'alwi lainnya. Begitu juga ia yang masih membela itu disebabkan karena sudah terlanjur mempunyai menantu atau besan dari klan Ba'alwi atau alasan-alasan subjektivitas lainnya. Klan Ba'alwi yang ingin dipanggil Habib itu sudah terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari sisi ilmu nasab terputus, dari sisi ilmu sejarah tidak terkonfirmasi, dari hasil tes DNA mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu berdasarkan apa Anda masih membelanya? Apakah surga dan isinya yang indah dengan bunga-bunga warna-warni, dengan kemewahan tiada tara, dengan bidadari cantik yang menghiasinya tidak membuat Anda tertarik memasukinya hanya karena ingin membela orang yang mengaku cucu Nabi padahal DNA-nya terbukti melenceng kemana-mana? Ini tulisan Kiai Haji Imaddin Utsman Al-Bantani.